Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan sekomplek Indonesia tidak pernah mudah. Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia negara maju mendapat ujian besar dengan adanya pandemi COVID-19. Sekejap, arah kebijakan dan prioritas kerja pemerintah pun berubah. 8 bulan sudah Indonesia menangani pandemi COVID-19. Tidak melulu soal kegagalan dan miskoordinasi, tetapi juga banyak cerita soal prestasi dan optimisme untuk bangkit kembali. Bagaimanakah evaluasi Presiden Joko Widodo terhadap penanganan COVID-19 sejauh ini? Bersama saya, Zilvia Iskandar, inilah wawancara khusus Jurus Jokowi Atasi Pandemi. Mengenai vaksin, sampai di tangan kita kapan? Penegakan disiplin untuk menjalankan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Satgas Penanganan COVID untuk menindak secara tegas jika ada yang melanggar pembatasan sosial tersebut berdasarkan peraturan yang ada. Jadi jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, mohon izin saya buka masker terlebih dahulu, Pak. Iya, saya juga buka. Dan pakai face shield. Oke, sudah swab test juga. Apa kabar Pak Jokowi? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Baik. Sehat ya Pak. Kami semua di sini sudah swab test. Saya jadi penasaran kalau Pak Jokowi selama pandemi sudah berapa kali Pak swab test? Nggak tahu, nggak ngitung. Udah nggak kehitung ya Pak. Tapi sudah kebal ya Pak? Iya, tapi memang swab test ini penting ya. Untuk mengontrol siapapun. Betul. Dan yang paling penting juga agar kita bisa men-tracing kalau memang positif. Oke. Dan segera di-treatment tentu saja. Betul Pak. Saya ingin mulai Pak Jokowi dari kita sudah menghadapi pandemi COVID-19 ini kurang lebih 8 bulan Pak. Iya. Menurut Bapak sejauh ini apa keberhasilan dan kekurangan kita dalam menangani pandemi COVID-19? Ya, ini memang virus corona ini memang sesuatu yang baru ya. Jadi tidak ada standar di negara manapun mengenai bagaimana menyelesaikan COVID ini dengan standar tertentu, nggak ada. Jadi dari pengalaman yang kita alami, itulah yang kita pakai untuk koreksi, kemudian membangun strategi baru. Kalau belum baik, diperbaiki lagi dengan strategi yang lain. Tetapi saya melihat angka-angka yang ada di negara kita Indonesia, misalnya angka kesembuhan. Sampai hari ini angka kesembuhan kita itu 12,7%. Padahal rata-rata dunia itu di angka 28,7%. Artinya kita lebih baik. Ini jumlah kasus aktif ya Pak? Kasus aktif. Kita 12,7%, rata-rata dunia 28,17%. Kemudian angka kesembuhan. Angka kesembuhan kita pada hari ini sudah berada di angka 84,08%. Indonesia ini. Kemudian rata-rata dunia itu di angka 69,45%. Artinya kita juga lebih baik. Hanya di sisi angka kematian, memang kita sedikit lebih tinggi dari rata-rata dunia. 3,2% kita saat ini ya betul. Pak? Oke. Selain itu Pak, angka testing kita juga sampai sekarang belum mencapai standar WHO Pak. Seharusnya dengan 267 juta penduduk,
angka testing kita 267.000 per minggu. Tapi sampai minggu ke-3 November, angka testing kita itu baru 239.000 atau 88,6%. Ya memang terus kita tingkatkan, terutama memang yang saya sampaikan, pemerataan provinsi-provinsi yang belum mencapai pada angka rata-rata yang kita, angka target yang kita tentukan. Memang kita masih mengejar ke sana, tapi memang problem-problem di daerah ini banyak sekali. Problem teknis misalnya, tenaga teknis yang melakukan uji itu juga memerlukan pelatihan-pelatihan. Kemudian distribusi untuk PCR itu juga kita ini yang 34 provinsi, 514 kabupaten kota juga bukan sesuatu yang mudah, tetapi akan terus kita upayakan. Oke, Pak, kita sekarang berbicara soal vaksin. Sekarang sudah minggu ke-4 November, Pak. Apakah vaksin yang kita impor jadi tiba bulan ini? Kita akan berusaha keras. Saya sampaikan saat itu bahwa pemerintah akan berusaha keras agar vaksin itu sampai ke Indonesia di akhir November. Kalau memang kepleset sedikit, mungkin di awal Desember. Ini kita akan berusaha terus sesuai dengan schedule target yang telah kita tentukan. Nanti kalau vaksin sudah datang, saya akan umumkan bahwa vaksin sudah datang. Tetapi kalau vaksin sudah datang, itu bukan langsung bisa dipakai untuk vaksinasi besoknya, enggak. Ini kita masih ada tahapan yang lain karena kita juga harus mengikuti standar-standar WHO. Kita juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik dan data-data sains. Ya. Kita harus melalui juga tahapan-tahapan di BPOM untuk mendapatkan yang namanya Emergency Use Authorization. Ini harus dapat. Tidak mau kita melompati tahapan-tahapan yang ada karena keselamatan, keamanan rakyat adalah yang paling utama. Sehingga kita harapkan kalau nanti vaksin datang, setelah melalui tahapan-tahapan itu, kita harapkan akhir Desember bisa dilakukan. Tapi kalau memang akhir Desember juga tidak bisa, ya melompat ke bulan Januari. Tapi sekali lagi bahwa standar-standar yang tadi saya sampaikan, standar WHO, kaidah saintifik, data-data sains, kemudian tahapan-tahapan di BPOM, semuanya harus dilalui. Oke, tidak boleh ada yang kita kompensasi ya Pak, proses itu harus kita lalui. Tidak boleh ada yang dikompensasikan mengenai itu. Pak Jokowi, tapi di ratas Senin 23 November lalu, Pak Jokowi menagih ke jajaran Bapak. Kapan kepastian vaksin itu akan datang, akan sampai ke tangan kita? Apakah itu artinya selama ini memang belum ada tanggal pastinya Pak, sehingga Bapak harus menagih kepada jajaran Bapak? Enggak, ini kan proses mendatangkan vaksin itu kan harus ada izin impor. Izin impor dari BPOM juga. Kemudian izin ekspor yang di negara yang kita membeli. Proses itu yang harus dilalui. Kalau itu tidak dilalui, kayak komoditas biasa sangat gampang banget. Dan saya sudah menyampaikan kepada Menteri BUMN untuk nanti vaksin itu dijemput langsung oleh pesawat agar lebih cepat datang ke negara kita. Oke, jadi intinya Pak, kita tetap akan mengusahakan supaya vaksin tiba di tahun ini. Iya. Tapi kalau soal kapan itu akan divaksinasi, itu akan menunggu dulu proses di BPOM. Iya, betul. Oke. BPOM sempat mengatakan bahwa izin untuk EUA-nya Pak, Emergency Use Authorization-nya belum bisa diberikan tahun ini karena ada data yang belum lengkap. Baru bisa diberikan pada bulan Januari 2021. Jadi apakah masih mungkin Pak vaksinasi datang kemudian diberikan juga tahun ini? Sangat tergantung sekali pada data-data klinis yang diberikan oleh pabrik pembuat vaksin kepada BPOM. Kalau itu bisa kita dapatkan dalam minggu ini misalnya, ya BPOM bisa langsung mengerjakan dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan tahapan-tahapan yang ada di sana. Tapi data-data itu sampai sekarang memang belum. Jadi ketergantungan kita ini tidak hanya kepada BPOM, tapi juga kepada pabrik pembuat vaksin. Data-data klinisnya seperti apa. Oke, jadi ini lagi paralel ya Pak? Iya, dan ini akan kita usahakan semuanya bisa dikerjakan berbarengan, paralel. Iya. Oke. Menyampaikan mengenai compassionate use, saya sampaikan itu belum ada
opini dan pertimbangan dari WHO. Jadi sementara kita tidak menggunakan itu karena memang belum ada opini dan pertimbangan dari akan segera kita datangkan itu kan uji klinis tahap 3-nya untuk vaksin Sinovac belum selesai di Indonesia. Sementara vaksin tahap 1 ini rencananya diberikan untuk tenaga kesehatan. Nah, Pak Jokowi, kami merangkum pendapat dari tenaga kesehatan, apa pendapat mereka soal vaksin dan apakah mereka siap divaksinasi. Kita simak berikut ini. Terkait dengan vaksin, ada aturan yang mesti dipatuhi bahwa vaksin yang digunakan adalah aman. Yang jelas adalah WHO sudah menyatakan vaksin ini baik dan aman, dan bila masuk di Indonesia dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, BP POM sudah menyatakan ini aman dan layak dan diizinkan untuk beredar dan digunakan. Bila kedua lembaga ini sudah memberikan izin dan digunakan untuk vaksin, saya akan bersedia, senang hati, sukarela untuk menjadi gelombang pertama yang akan menerima vaksin tersebut. Apakah saya siap divaksin? Jawaban saya adalah siap, Pak. Asalkan memang terbukti efektivitasnya, tingkat keamanannya, dan juga efek samping yang ditimbulkan tidak signifikan, terutama untuk populasi di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat memang pada saat ini banyak vaksin yang sudah terbukti efektivitasnya di atas 90%, tapi uji yang dilakukan itu di Eropa, di Amerika. Bagaimana dengan di Asia dan terutama di Indonesia sendiri? Sampai saat ini belum selesai dilakukan uji klinis fase 3, sehingga kita belum bisa mengetahui seberapa efektif vaksin yang akan diberikan untuk penduduk di Indonesia. Tapi apabila memang terbukti ke depannya bahwasanya vaksin yang ada di Indonesia setelah selesai uji klinis ternyata terbukti efektif, maka saya dengan senang hati mengajukan diri untuk diberikan vaksin COVID-19. Baik, Pak Pemirsa, itu tadi pernyataan dari tenaga kesehatan soal apakah mereka siap divaksinasi dan apakah pendapat mereka tentang vaksin. Pak Jokowi, kita tahu saat ini di Bandung sedang berlangsung, Pak, uji klinis fase 3 vaksin Sinovac. Tapi belum selesai, Pak. Diperkirakan baru selesai, data-datanya lengkap Mei 2021. Sementara kita akan segera mendatangkan vaksin yang sama, Sinovac, dalam bentuk jadi. Apakah vaksin yang tidak diuji klinis di Indonesia tersebut aman digunakan untuk warga Indonesia? Ya, sekali lagi tadi sudah saya sampaikan bahwa kita semuanya mengikuti standar WHO. Ini yang harus kita ikuti. Kita juga sekali lagi mengikuti kaidah-kaidah saintifik dan data ilmiah, dan juga melalui tahapan-tahapan di BPOM. Ini adalah demi apa? Agar yang nanti divaksin itu semuanya dalam keadaan baik, keselamatan dan keamanannya dijamin oleh yang namanya kegiatan vaksinasi itu. Oleh sebab itu, ada yang kemarin menyampaikan mengenai compassionate use, saya sampaikan itu belum ada opini dan pertimbangan dari WHO. Jadi sementara kita tidak menggunakan itu karena memang belum ada opini dan pertimbangan dari WHO. Artinya apa? Kita ini sangat hati-hati dalam melakukan tahapan-tahapan untuk vaksinasi. Sehingga juga sekarang ini di daerah-daerah sudah dimulai simulasi-simulasi. Saya kemarin ngecek salah satu di Bogor, simulasinya seperti apa, antrinya seperti apa, pendaftarannya seperti apa, siapa yang divaksin, datanya semuanya sudah ada di list. Kemudian setelah divaksinasi diberikan tanda apa, diberi tanda gelang penanda, karena nanti akan kembali lagi 2 minggu setelah itu. Semuanya tahapan-tahapan itu jauh-jauh hari sudah kita siapkan. Belum masalah yang namanya distribusi vaksin. Bayangkan kita harus mendistribusi vaksin itu ke 514 kabupaten kota, 34 provinsi, tersebar di pulau-pulau yang ada, 17.000 pulau.
dibawa dengan kedinginan tertentu. Memakai cold chain, box pendingin, bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu sekali lagi, manajemen ini perlu disimulasikan, perlu dirapikan sejak awal, sehingga jangan sampai nanti vaksin sudah datang dalam jumlah yang banyak, distribusi, tetapi vaksinnya tidak efektif karena masalah kedinginan tidak diperhatikan. Ya. Ini semuanya perlu kesiapan. Betul. Kita ingin cepat, tapi tidak boleh tergesa-gesa sehingga salah langkah. Iya, betul, betul, ya kan, Pak? betul. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung soal proses distribusi. 514 kabupaten kota, ratusan juta orang akan divaksinasi. Kompleks sekali, Pak. Bapak sudah terima roadmap vaksinasi distribusi yang dikerjakan oleh Kemenkes? Sudah Bapak terimakah seperti apa roadmapnya? Iya, perencanaannya sudah ada. Perencanaannya sudah ada. Jadi yang akan divaksin nanti, diberikan vaksin nanti ada 107 juta. Perhitungan kita 107 juta. Itu 67% dari penduduk menurut WHO yang harus divaksin untuk umur 18 sampai 59 tahun. Semuanya sudah dihitung. Listnya nanti ada semuanya. Oke, dengan persiapan yang matang kita harapkan nanti vaksinasi bisa berjalan dengan lancar. Ada satu lagi Pak, isu yang menjadi concern soal kehalalan. Apakah nanti vaksin yang akan kita gunakan dipastikan halal Pak? Ya sejak awal kita melibatkan dan didampingi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), juga oleh Kementerian Agama, juga ikut ngecek ke pabriknya vaksin ini. Sudah. Jadi beliau-beliau juga ikut mendampingi ini. Jangan sampai nanti barangnya sudah jadi, sudah dibeli ada isu masalah itu. Jadi kita juga masalah itu juga kita hati-hati. Sangat hati-hati. Jadi dipastikan vaksin yang akan kita gunakan halal Pak ya nanti. Sudah didampingi oleh MUI dan Kementerian Agama. Oke. Pak, untuk menjelaskan soal proses vaksinasi ini kan begitu banyak yang harus dijelaskan. Bapak pernah mengingatkan bahwa strategi komunikasi kita harus tepat untuk sosialisasi ke masyarakat. Jangan sampai ini seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Siapa Pak yang akan Bapak tunjuk nanti untuk memimpin komunikasi publik ini? Adakah orang atau badan yang spesifik yang akan Bapak tunjuk untuk komunikasi publik soal vaksin ini? Sudah, yaitu Ketua Komite dari penanganan COVID, yaitu Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Udah. Pak Erick Thohir, berarti nanti strategi komunikasinya menurut Bapak seperti apa yang bakal efektif Pak? Untuk menjelaskan kan tidak semua penduduk Indonesia di tahap awal akan menerima vaksin. Tadi usia 18 sampai 59 saja berarti sekitar 67%. Harus juga dijelaskan kenapa ada yang gratis, kenapa ada yang berbayar. Kenapa dia duluan, kenapa saya belakangan. Nah, sudah terbayangkan Pak strategi komunikasi publik seperti apa yang harus digunakan untuk menjelaskan semua itu? Ya, semuanya memang harus dijelaskan. Baik nanti lewat tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, lewat TV, lewat media sosial, semuanya akan mulai digunakan. Dan sekarang saya lihat di TV-TV sudah mulai. Tetapi penjelasan yang paling penting adalah mengenai manfaat vaksin ini. Efeknya nanti terhadap pemulihan ekonomi seperti apa. Kemudian kenapa yang didahulukan itu tenaga medis dan paramedis, dokter, perawat, dan yang lain-lainnya. Semuanya akan dijelaskan nanti di dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh Komite Penanganan COVID. Oke, terakhir soal vaksin Pak, kita kan saat ini juga sedang mengembangkan vaksin kita sendiri, vaksin merah putih. Tapi informasinya itu baru bisa selesai di akhir tahun 2021 dan baru bisa didistribusikan di awal tahun 2022. Selama kita belum bisa memproduksi vaksin sendiri, kita akan terus mengimpor. Apa yang bisa kita lakukan Pak untuk mengakselerasi proses vaksin mandiri ini? Ya, ini proses pengembangan dan pembuatan vaksin merah putih ini juga tidak mudah ya. Dengan platform yang berbeda. Jadi kita beli yang vaksin yang dari luar ini platformnya beda. Yang dibikin vaksin merah putih ini platformnya berbeda. Jadi memang ini lebih lama. Tetapi nanti perkiraan kita itu harga pokok produksinya ini lebih murah yang vaksin merah putih. Tetapi memang memerlukan sebuah penelitian dan pengembangan ini memang agak panjang.
kita perkirakan nanti di triwulan ketiga tahun 2021 itu baru selesai. Sehingga dengan tahapan-tahapan berikutnya setelah selesai itu, baru mungkin di akhir tahun 2021 baru bisa dipakai atau awal 2022. Ini memang kalau itu sudah selesai artinya ya kita pakai vaksin kita sendiri. Ya. Dan hitung-hitungan kita justru nanti dengan produksi yang ada, sebagian bisa kita ekspor ke negara lain. Indonesia bisa menjadi hub vaksin untuk ASEAN, Pak ya? Iya, betul. Kita harapkan itu. Oke, baik. Pak Jokowi, kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas soal efek dari libur panjang dan juga kerumunan, Pak. Ternyata membawa pengaruh terhadap kenaikan kasus di Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Pak. Tegas menyatakan bahwa yang mengganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta akan saya hajar. Terus beliau juga memerintahkan jajarannya untuk mencopot baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturan. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Anda kembali lagi bersama kami di wawancara khusus Jurus Jokowi Atasi Pandemi. Pak Jokowi, menurut Satgas COVID-19, libur panjang dan kerumunan ternyata membawa dampak terhadap kenaikan kasus di Indonesia, Pak. Terakhir, untuk libur panjang Oktober lalu, itu kenaikan kasusnya 17-22%. Apa kebijakan Bapak soal libur panjang yang akan terjadi lagi nih Pak, akhir tahun? Diperpendekkah atau Bapak akan melarang orang-orang untuk keluar kota, Pak? Jadi faktanya memang libur panjang itu mempengaruhi kenaikan kasus COVID. Misalnya ini angka-angka yang kita peroleh di Idul Fitri itu naik 69%. Kemudian di Agustus itu naik 58%. Kemudian di libur kemarin yang baru saja, Oktober kemarin naik kira-kira 17%. Artinya apa? Kalau kita liburan, tapi protokol kesehatan tidak diperhatikan. Kita liburan, tapi disiplin terhadap protokol kesehatan tidak diperhatikan, ya akhirnya itu kasusnya pasti naik. Kerumunan juga sama. Kalau itu terjadi juga tanpa sebuah protokol kesehatan yang ketat juga akan naik kasus aktif kita. Jadi Pak, dengan adanya kenaikan itu kan berarti masih ada sebagian masyarakat yang memang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Untuk mencegah kenaikan kasus berikutnya di libur panjang, apakah ada kebijakan khusus yang akan dikeluarkan pemerintah? Memperpendekkah libur panjang itu? Atau dilarang sekalian Pak, tidak boleh keluar kota? Ini masih dihitung, saya sudah menyampaikan kepada Menko PMK untuk menghitung betul. Karena juga dari fakta-fakta yang sudah kita jalani kemarin, pengaman yang kemarin, libur panjang itu tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi, tapi justru melemahkan aktivitas ekonomi. Karena yang jelas bank tutup, pabrik tutup, industri tutup, sehingga itu justru melemahkan ekonomi kita. Yang kita harapkan kan libur panjang itu hampir pikiran semua orang, aktivitas mobilitas orang menjadi tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi naik, tetapi kasusnya naik. Nah ini kasusnya naik, tapi pertumbuhannya justru turun. Sehingga nanti akan kita putuskan setelah melalui rapat-rapat terbatas yang akan kita lakukan. Mungkin minggu depan sudah akan kita putuskan. Masih akan dikalkulasi Pak ya. Bapak tadi menyebut soal kerumunan, Pak. Pada bulan November ini ada beberapa kerumunan besar, Pak. Yang terkait dengan acara pernikahan, acara keagamaan. Bapak marah melihat kerumunan seperti itu, Pak? Ya, selalu saya sampaikan kepada ketua komite, ketua satgas, kepada daerah semuanya, agar yang namanya kerumunan-kerumunan besar itu dihindari. Kerumunan-kerumunan yang sedang pun dihindari. Kerumunan-kerumunan kecil pun diingatkan. Sehingga ketegasan itu sangat penting sekali. Penegakan terhadap aturan, penegakan terhadap hukum, kekarantinaan itu betul-betul harus
harus diikuti oleh kita semuanya. Dan kita harapkan ya, kita menjadi contoh dari kedisiplinan melakukan protokol kesehatan. Kuncinya adalah ketegasan, tapi kan nyatanya Pak, 2 Kapolda sampai dicopot gara-gara dianggap tidak tegas menindak kerumunan tersebut. Sanksi dijatuhkan sampai 50 juta kepada pelanggar protokol kesehatan yang menyebabkan kerumunan. Tapi Pak, ada yang menganggap bahwa sanksi-sanksi tersebut tidak sebanding dengan dampak yang sudah terjadi. Beberapa klaster terjadi Pak, merawat 1 orang yang terpapar COVID saja itu bisa sampai 184 juta biayanya. Jadi menurut Bapak, apakah perlu sanksi yang lebih tegas lagi Pak? Ya tadi kan sanksi sudah diberikan, itu sebuah bentuk ketegasan yang sudah kita lakukan. Tetapi hal-hal yang terjadi kemarin saya kira menjadi koreksi kita semuanya, menjadi peringatan kita semuanya betapa pentingnya yang namanya protokol kesehatan. Dan ketegasan terhadap aturan-aturan yang ada itu semuanya harus, komitenya harus tegas, satgasnya harus tegas, satgas daerah harus tegas, semuanya sampai provinsi, kabupaten, kota semuanya harus melakukan ini. Kalau tidak, apa yang sudah kita kerjakan selama 8 bulan lebih ini menjadi sia-sia. Ingat, yang meninggal sudah 16-an ribu. Ingat, biaya anggaran yang kita keluarkan sudah ratusan triliun untuk menangani COVID ini. Baik dalam hal anggaran untuk kesehatan maupun anggaran untuk pemulihan ekonomi. Jangan sia-sia hanya gara-gara ketidakdisiplinan kita terhadap protokol kesehatan yang ada. Selalu saya ulang-ulang dan saya sampaikan dan akan saya sampaikan terus mengenai ini. Semua pihak harus tegas. Ada satu peristiwa yang akhirnya muncul pertanyaan dari masyarakat Pak. Ketika ada acara pernikahan besar, tapi BNPB membagi-bagikan masker di situ Pak. 20.000 masker dibagikan. Seolah-olah tindakan tersebut seperti merestui acara kerumunan tersebut. Apakah ini juga salah satu yang menurut Bapak tadi harus dikoreksi? Iya, semua hal yang kita lakukan yang tidak benar semuanya harus dikoreksi. Untuk kebaikan-kebaikan, perbaikan-perbaikan ke depan, semuanya harus dikoreksi. Oke. Mendagri juga bilang akan Bapak memerintahkan Mendagri untuk menegur kepala daerah yang membiarkan kerumunan terjadi atau bahkan ikut berkerumun, Pak. Apakah sanksi teguran saja cukup, Pak? Ya sekali lagi itu menjadi koreksi kita, menjadi peringatan bagi kita semuanya, sehingga teguran itu dilakukan baik kepada bupati, wali kota, gubernur, semuanya, satgas semuanya harus kita ingatkan. Karena ini perjalanan pandemi COVID ini kita kan belum tahu akan berakhir kapan, sehingga sekali lagi kedisiplinan sangat penting sekali. Kalau sudah ditegur, masih tidak mengindahkan lagi, baru nanti akan ada konsekuensinya, Pak? Yang lebih berat lagi? Ya, saya kira kalau sudah diingatkan seperti itu, kita semuanya harus mengkoreksi apa yang kebijakan-kebijakan apa yang memang harus kita perbaiki. Oke, poinnya mau mengoreksi diri ya, Pak. DKI Jakarta misalnya, Pak, sudah 3 minggu berturut-turut masuk 5 besar provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 mingguan tertinggi. Bahkan di pekan ini berada di peringkat pertama, Pak. Apa pesan Bapak untuk kepala daerah, untuk aparat penegak hukum di DKI? Saya sampaikan perlunya kedisiplinan kita semuanya dalam menjaga protokol kesehatan. Itu udah kuncinya hanya bagaimana kita disiplin menjaga protokol kesehatan. Itu yang paling penting, yang paling utama. Disiplin dan tegas juga ya, Pak? Oke. Kalau berbicara soal ketegasan, Pak, tidak lama setelah kerumunan besar terjadi di DKI Jakarta, Pangdam Jaya, Pak, tegas menyatakan bahwa yang mengganggu persatuan dan kesatuan di Jakarta akan saya hajar. Terus beliau juga memerintahkan jajarannya untuk mencopot baliho-baliho yang tidak sesuai dengan aturan. Pak Presiden merestui tindakan Pangdam Jaya yang seperti ini. Harus tegas seperti ini nggak, Pak?
Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan, tetapi tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Jokowi, semua ketegasan, disiplin ini kita lakukan semata-mata supaya krisis kesehatan ini segera berakhir dan ekonomi kita segera bangkit. Apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memulihkan ekonomi nasional kita? Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Injeksi atau suntikan-suntikan apa lagi, Pak, yang akan diberikan terutama nanti di tahun 2021? Tahun depan ada beberapa yang akan kita lanjutkan, tapi ada beberapa juga yang akan kita. Kita pendapatan ini bisa turun sampai 60-70% deh. Kita tuh sekarang tuh hanya bertahan aja gitu loh. Ya kita sekarang invest hanya kemarin tuh sampai 7 cabang, sekarang tinggal 4 deh. Yang 3 itu udah gulung tikar. Ya kita sekarang invest hanya kemarin tuh sampai 7 cabang, sekarang tinggal 4 deh. Yang 3 itu udah gulung tikar, Pak. Negatifnya mungkin ya itu tadi penurunan pastinya, omset itu pasti sangat menurun. Kemudian kalau dampak positifnya ya kita harus makin kreatif nih dari produk kita yang event, kemudian kita harus menciptakan inovasi baru. Kalau bantuan pemerintah untuk warung itu belum pernah dapat itu. Selama pandemi belum pernah dapat. Kalau selama ini sudah dapat bantuan dari pemerintah, kebetulan kami dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan bantuan modal pengembangan produk-produk kita. Untuk bantuan tunai itu kemarin yang dari Bapak Presiden kita, itu saya sudah ngajukan semua persyaratannya, saya sudah lengkapin dan sudah kasih ke Dinas Koperasi Kota Medan. Dan sampai dan ini saya tidak ada konfirmasi apakah saya disetujui atau tidak, saya nggak tahu. Dan rekan-rekan saya yang ngajukan, saya gelombang pertama pengajuan, itu sudah mendapat semua dan saya nggak ada dapat. Ya terutama tuh uang, karena kalau uang tuh bisa digunakan untuk apa aja, Pak, untuk nyewa tempat, karena tempat itu kita nyewa itu. Yang kedua juga bisa untuk modal gitu, Pak. Kalau mungkin modal itu juga cukup penting sih ya, karena memang sekarang kan salah satu hal, walaupun mungkin pendapatan kita tetap bisa naik gitu kan ya, tapi kan tidak bisa 100%. Yang pada akhirnya kita juga butuh untuk membiayai tim kita, butuh membiayai operasional kita. Pak Presiden, dalam video tadi kita dengar, Pak, sebagian pelaku UMKM ada yang sudah dapat bantuan, tapi ada juga yang belum dapat. Menurut Bapak, apakah program-program bantuan yang diberikan pemerintah selama ini sudah tepat sasaran dan sudah efektifkah? Jumlah usaha mikro kecil kita ada 64 juta. Ya kalau ada yang dapat, ada yang tidak dapat ya wajar. Dan sampai pagi tadi saya cek yang sudah tertransfer kepada usaha mikro dan kecil baru mencapai 10,3 juta. Artinya masih ada 4,7 juta yang akan terus diselesaikan sampai akhir tahun ini. Itu yang dari Banpres produktif dari Kementerian UKM dan Koperasi. Kemudian juga ada bantuan juga yang dari Kementerian Pariwisata dan Parekraf, itu juga ada. Sehingga kita harapkan ini bisa memberi stimulus ekonomi kepada usaha mikro dan kecil agar modal mereka tidak terganggu dalam menjalankan usahanya. Karena dalam praktek yang saya cek di lapangan itu memang omsetnya rata-rata turun antara 50 sampai 60%. Keuntungannya juga turun sampai tinggal sepertiga atau seperempatnya, sehingga ini butuh injeksi agar mereka memiliki kemampuan untuk kembali bangkit nanti pada posisi yang normal, sehingga ada bantuan modal kerja darurat lewat Banpres produktif. Jadi injeksi atau suntikan-suntikan apa lagi, Pak, yang akan diberikan terutama nanti di tahun 2021? Ya, tahun ini ada tadi Banpres produktif untuk bantuan modal kerja darurat.
Kemudian ada juga BLT desa, bantuan langsung tunai desa. Kemudian ada juga bantuan sosial tunai, ada juga. Kemudian bantuan listrik gratis, subsidi listrik gratis kan juga ada juga. Kemudian ada juga kartu prakerja, ini yang untuk ter-PHK. Kemudian ada juga subsidi gaji atau upah juga. Saya kira banyak sekali bantalan sosial kita, bansos kita, sosial safety net kita, semuanya kita terus akan kita lakukan. Dan tahun depan ada beberapa yang akan kita lanjutkan, tapi ada beberapa juga yang akan kita stop. Kita harapkan nanti pemulihan ekonomi sudah terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita positif, dan kita harapkan bantuan-bantuan itu sudah bisa kita stop nanti di pertengahan 2021. Tapi melihat sikon dulu Pak ya, seperti apa? Jangan berpikiran bahwa investasi itu harus investor asing atau investor besar. Usaha kecil yang mungkin hanya karyanya 5 itu juga investor. Nasional kan sudah terlihat Pak di kuartal 3 ini. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3 2020 memang masih minus 3,49%, tetapi sudah membaik dari kuartal sebelumnya yang 5,32%. Kalau kata Bu Sri Mulyani, the worst is over Pak. Masa yang paling berat itu sudah berlalu. Apa betul Pak, masa perekonomian terburuk akibat pandemi COVID-19 ini sudah berlalu? Ya, ini kalau kita lihat ya, agak mundur sedikit. Di kuartal 1, pertumbuhan ekonomi kita berada di masih positif, 2,97. Kemudian kuartal kedua kita terkontraksi agak dalam, masuk ke minus 5,32%. Kemudian kuartal yang ketiga kita sudah bisa mengungkit untuk naik karena kita sudah berada pada posisi minus 3,49%. Meskipun masih minus, tapi trennya positif. Meskipun masih minus, tapi trennya naik. Sehingga kita harapkan nanti di kuartal keempat itu juga lebih baik lagi. Ya. Ini yang kita harapkan, dan nanti di 2021 kita sudah berada pada posisi terus positif, dan insya Allah nanti berada pada pertumbuhan ekonomi 4 sampai 5,5%. Harapan kita itu. Tapi sekali lagi, ini juga tergantung kepada pertumbuhan ekonomi global nanti seperti apa. Karena ini kalau kita lihat, ketidakpastian itu masih ada. Ya. Karena pengaruh sebuah negara, misalnya negara-negara di Eropa, ini ada gelombang kedua, itu mempengaruhi ekonomi mereka. Ya. Dan ini mempengaruhi ekspor kita ke Eropa. Di Amerika juga sama, karena pandeminya juga semakin naik, ekonomi juga terpengaruh, sehingga ekspor kita ke sana juga terpengaruh. Hal seperti ini, relasi hubungan seperti ini yang harus kita ketahui, bahwa kalau sebuah negara atau sebuah kawasan itu ekonominya turun, kita juga akan ketarik turun. Ya. Ini yang perlu terus fondasi kita perbaiki, sehingga kekokohan dan kemandirian negara ini tidak dipengaruhi amat sangat oleh negara lain. Betul. Kenapa? Infrastruktur kita bangun, pembangunan SDM kita kerjakan, kemudian urusan pangan juga terus kita jadikan ini fondasi, sehingga yang kita harapkan kemandirian itu betul-betul nantinya bisa kita capai. Oke, karena itu juga Pak, karena kita juga terpengaruh keadaan perekonomian global, tentunya vaksin itu kan sedang ditunggu-tunggu bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Bapak yakin setelah vaksin masuk, vaksinasi dimulai, ekonomi akan semakin cepat pulih? Iya, karena ini orang ini kan tidak percaya diri, tidak confident terhadap keamanan dirinya karena masalah kesehatan, karena masalah COVID. Sehingga kita harapkan kalau masyarakat, rakyat nanti sudah semua disuntik vaksin,
semuanya percaya diri lagi. Orang tidak wait and see, tidak menunggu mau ekspansi usaha, mau membesarkan lagi usaha, kemudian mau membuka lagi pabriknya, tidak nunggu-nunggu lagi karena yakin bahwa semuanya sudah sehat. Ini yang kita harapkan, timbul kepercayaan dari pasar sehingga muncul pemulihan ekonomi step by step. Itu yang kita harapkan itu. Dan kita di 2021 nanti paralel vaksinasi terus berjalan, pemulihan ekonomi kita harapkan juga terus merangkak. Karena kalau kita lihat angka-angka misalnya kayak Purchasing Manager Index sekarang sudah berada pada posisi yang normal kembali. Kemudian mobilitas indeks juga semakin baik. Saya kira angka-angka seperti itu yang terus kita lihat sehingga kita harapkan growth pertumbuhan ekonomi kita semakin bulan semakin baik. Oke, amin Pak. Semoga itu semakin baik. Kuncinya intinya kita harus pulih dulu secara kesehatan, baru ekonomi akan pulih. Berarti tetap Pak prioritasnya kesehatan dulu. Iya. Itulah kenapa Bapak bilang konsepnya gas dan rem harus seimbang ya Pak. Iya betul. Tapi belakangan kita banyak yang menganggap kita kebanyakan ngegas nih Pak. Lupa menginjak rem sehingga kenaikan kasusnya lumayan beberapa waktu terakhir. Nah, sekali lagi Pak, supaya bisa menyeimbangkan gas dan rem ini, intinya kan tetap kesehatan dulu harus pulih, baru ekonominya bisa pulih. Apa yang bisa Bapak sampaikan? Iya, kuncinya tetap di kesehatan. Kalau kita bisa mengendalikan COVID, ekonomi ini akan mengikuti. Kalau COVID-nya nggak bisa dikendalikan ya, ekonominya akan mau tidak mau ya akan ikut turun. Karena ini menyangkut, sekali lagi, menyangkut sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwa saya aman. Saya bisa keluar, saya bisa piknik, saya bisa traveling, saya bisa makan di warung, bisa makan di restoran, karena sudah merasa aman. Tapi sekarang kan belum terjadi karena memang vaksinasi belum dilakukan. Kita harapkan sekali lagi kalau nanti vaksinasi dilakukan, kepercayaan diri itu akan muncul dan ini akan memberikan dorongan pemulihan, recovery, tumbuhnya ekonomi kita konsumsi kembali. Juga akan tumbuh ya Pak? Orang lebih ingin spending. Iya, tentu saja kalau orang sudah ada confident, ada kepercayaan, keyakinan bahwa sudah keamanannya terhadap kesehatannya terjamin, orang yang akan keluar untuk untuk traveling, orang akan keluar lagi untuk belanja, orang akan keluar lagi untuk makan di warung makan, di restoran, sehingga konsumsi akan naik, belanja akan naik, pertumbuhan ekonomi juga akan ikut naik. Oke, baik. Terakhir Pak, soal pemulihan ekonomi, salah satu kebijakan yang Bapak keluarkan supaya pemulihan ekonomi itu cepat terjadi adalah Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan dapat memberikan stimulus untuk perbaikan ekonomi kita ke depannya. Bapak bisa jelaskan Pak dengan kalkulasi dan logika sederhana saja, bagaimana dampak positif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap pemulihan ekonomi nasional kita karena COVID-19? Iya, Sylvia, ini jadi apa? Kita ini memiliki 6,9 juta orang yang masih belum bekerja, 6,9 juta orang. Kemudian setiap tahun itu ada tambahan 2,9 juta angkatan kerja baru yang juga membutuhkan lapangan kerja. Karena ada COVID, ada tambah lagi kurang lebih 3,5 juta orang yang ter-PHK, menganggur karena COVID. Ini membutuhkan ruang-ruang kerja baru kita ini. Oleh sebab itu, kita mengajukan kepada DPR Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah harmonisasi 70-an undang-undang lebih untuk agar tidak tumpang tindih, agar kita dalam mengambil keputusan bisa cepat, agar orang yakin dan mau membuka usaha sehingga muncul lapangan kerja, agar ada investasi baru sehingga muncul lapangan kerja.
Dan investasi itu jangan berpikiran bahwa investasi itu harus investor asing atau investor besar. Usaha kecil yang mungkin hanya karyawannya 5 itu juga investor. Atau usaha menengah yang karyawannya 50 atau 100 orang itu juga investor. Itu yang kita harapkan. Sehingga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini misalnya usaha mikro, usaha kecil itu sekarang udah tidak ngurus lagi yang namanya SIUP, TDP, IMB, dan lain-lain yang banyak sekali. Hanya cukup yang namanya izin pendaftaran. Satu aja. Kemudian kalau ingin mendirikan PT, ini contoh-contoh, ingin mendirikan PT. Kalau dulu itu harus ada modal store minim 50 juta. Sekarang nol, tidak ada lagi modal store untuk pembuatan PT, sehingga orang akan berbondong-bondong membuat perseroan terbatas. Untuk membentuk sebuah koperasi juga tidak harus dalam jumlah orang yang banyak. 9 orang bisa membentuk koperasi. Artinya nanti koperasi kita harapkan juga bisa berkembang dan tumbuh dengan baik. Inilah yang kita harapkan dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Akan mempermudah, akan mempercepat dalam berusaha. Dampaknya bisa dirasakan dengan cepat juga, Pak? Oleh atau sebab itu, dulu? kita harapkan nanti kalau PP-nya sudah jadi, ini PP-nya dalam proses. Perpresnya sudah jadi, baru bisa diimplementasikan. Baik, oke. Selanjutnya pemirsa, di segmen akhir kami akan membahas soal politik nasional dan juga legasi dari Presiden Joko Widodo. Tetaplah bersama kami di wawancara khusus Jurus Jokowi Atasi Pandemi. Pak menangkap salah satu menteri Bapak, Menteri KKP Edi Prabowo atas dugaan korupsi izin untuk benih lobster, Pak. Bapak terkejut mendengarkan berita ini, Pak? Kalau pilkada sih sebenarnya boleh-boleh aja ya, asal penerapannya itu loh boleh. Penerapannya itu ditingkatin lagi, asal protokolnya di kesehatan ditingkatin lagi. Kalau harus dilakukan pilkada, mungkin saya akan menyarankan protokol kesehatan harus benar-benar ditingkatkan sih. Karena ya sekarang kan kita semua benar-benar warning banget sama pandemi ini kan. Kalaupun harus dilakukan pilkada ya protokol kesehatan sih nomor 1 itu. Akan memilih sih terutama ya namanya lagi COVID, kita pasti akan harus menghindari keramaian atau apa. Jika ingin menunjukkan dukungannya ya sekarang kan udah zaman online, bisa dengan TikTok atau apa, lebih kreatif lah. Seperti kampanyenya sih, kampanyenya menurut saya sih nggak usah langsung kampanye kayak sebelumnya, perlu cukup melalui daring aja sih, kayak online aja gitu sih. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk tetap menggelar pilkada serentak di tengah pandemi COVID-19. Pak Jokowi, kalau menurut Bawaslu, 50 hari masa kampanye saja 1.448 pelanggar ditindak, Pak, karena melanggar protokol kesehatan. Menurut Bapak, apakah keputusan untuk menggelar pilkada di tengah pandemi COVID-19 ini masih benar? Ya, kita ini juga melihat pengalaman negara lain ya. Ada 30 negara yang melakukan pemilu. Semuanya tidak ada yang diundur. Terakhir, Amerika misalnya nggak diundur. Kemudian yang terakhir lagi, baru saja juga Myanmar juga nggak diundur. Indonesia kita undur loh ya. Jangan lupa, kita tunda loh ya. Sebelumnya di bulan September, kemudian lewat Perpu kita undur menjadi Desember. Ini adalah sebuah proses politik yang kita harus tahu. Jadi sudah kita tunda, tetapi kalau kita tunda lagi, ini kan kita juga kepastian mengenai berakhirnya pandemi kapan kan tidak pasti. Sehingga sama seperti negara lain, kita putuskan setelah ditunda ya kita akan jalankan, tetapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat.
bahwa ada pelanggaran-pelanggaran, itu di dalam pilkada sebelumnya juga ada pelanggaran itu. Saya cek berapa persen sih pelanggarannya, 2,2% pelanggaran yang ada. Baik itu pelanggaran terhadap protokol kesehatan maupun pelanggaran-pelanggaran di luar protokol kesehatan sesuai aturan yang ada di KPU. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa nantinya agar manajemen di dalam TPS itu betul-betul diperhatikan. Pengaturan waktu, pengaturan antrian agar tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan yang nanti kita khawatirkan bisa menaikkan angka kasus di Indonesia. Oke, Pak Jokowi, ini kan Bapak sudah di periode kedua. Tantangan terberat Bapak di periode kedua ini selain COVID-19, apalagi sih Pak? Ya, kita ingin meninggalkan sebuah fondasi yang baik di bidang infrastruktur, karena itu penting sekali. Dan stok infrastruktur kita memang masih rendah, sehingga perlu kita kejar. Yang kedua, untuk pengembangan sumber daya manusia. Ini yang juga bisa menjadi fondasi yang kuat agar kita tidak terjebak pada negara yang berpendapatan menengah, middle income trap. Dan juga yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Ini juga penting sekali agar ada sebuah kecepatan dalam kita bekerja, agar ada sebuah kecepatan dalam kita memutuskan, karena regulasi-regulasi kita semuanya kita simpelkan, kita sederhanakan. Sehingga pekerjaan besar di periode kedua itu memang konsentrasi kita, infrastruktur tetap jalan, tetapi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan SDM itu menjadi utama, diikuti dengan reformasi struktural dan reformasi birokrasi. Dan tambahan, saya kira peringatan dari FAO ini juga harus menjadi peringatan kita mengenai pangan, sehingga kita konsentrasi ke sana. Oke, kalau soal kinerja menteri jadi tantangan juga nggak Pak? KPK baru saja Pak menangkap salah satu menteri Bapak, Menteri KKP Edi Prabowo atas dugaan korupsi izin untuk benih lobster Pak. Bapak terkejut mendengarkan berita ini Pak? Ya, sangat kaget. Tadi pagi saya melihat breaking news di TV, dan kaget. Tapi ya, kita harus menghargai proses hukum yang sedang berjalan di KPK, dan saya meyakini KPK melakukan itu secara transparan, terbuka, dan profesional. Saya menghargai proses-proses itu. Oke, ikuti saja proses hukumnya ya Pak. Terakhir Pak Jokowi, Bapak waktu itu sempat marah-marah karena kinerja para menteri yang Bapak anggap kurang ada sense of crisis. Bahkan sempat mengeluarkan kata-kata kalau perlu reshuffle akan saya reshuffle. Jadi Pak? Ya, saya akan mengingatkan bahwa ini kondisinya krisis, sehingga aura dalam bekerja itu juga harus berbeda. Channelnya harus dipindah dari channel yang biasa kepada channel yang extraordinary. Kalau bekerja biasanya mungkin 12 jam, ya sekarang bekerja ditambah menjadi 20 jam misalnya. Ini karena ini memang kondisinya berbeda. Kalau itu tidak dilakukan, ya kita akan sulit untuk keluar dari krisis. Itu yang selalu saya tekankan. Dan bahwa setiap performa kerja setiap menteri selalu saya lihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Reshuffle-nya kapan? Ya bisa minggu ini, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Baik, terima kasih Pak Presiden, Pak Joko Widodo sudah berkenan menerima tim Metro TV hari ini. Sukses selalu untuk Pak Presiden dan sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Siva. Baik. Pemirsa, demikianlah wawancara khusus kami bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo. Kita berharap bahwa nantinya proses vaksinasi dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa mengakhiri krisis kesehatan ini dan ekonomi juga kembali
bangkit. Tapi ingat, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, kenakan masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan wawancara khusus ini. Metro TV, knowledge to elevate.